Ini adalah safe expression. Nah, kondisi di mana kondisi di mana tapel rational calculus itu hanya memperhatikan konten dari tabel yang kriteria konten dari sebuah hasil, itu kadang-kadang bisa menyebabkan yield itu hasil, menyebabkan hasil yang infinite, memberikan hasil yang infinite. Sebagai contoh begini, misalnya saya punya relasi infinite, itu maksudnya apa? Di sini ada X, di sini ada Y, relasi A. Kemudian saya punya relasi yang lain, XY juga, mungkin XY juga, B, di sini B. Ini salah satu contoh saja. Tapi sebenarnya meaningnya antara X dan Y di relasi A dan relasi B itu berbeda. Jadi misalnya untuk A itu isinya adalah SSN misalnya, SSN dengan name misalnya, SSN dengan name. Terus di sini mungkin X-nya ini gender misalnya, gender sama birth date misalnya, birth date. Nah, kalau misalnya ekspresi ini ya, tuple expression itu hanya memperhatikan ini tadi dari misalnya T, kemudian X gitu ya, kemudian T dan Y, sangat mungkin nanti yang dihasilkan tuh infinite. Jadi yang dicari hanya dua tuple ini, tapi karena istilahnya itu ada ekspresi itu membuka punya backdoor, ekspresinya itu punya backdoor, sehingga menyebabkan tuple-tuple yang lain itu terretrieve, mungkin yang lain juga terretrieve padahal tidak dicari. Nah, jadi bisa terjadi tadi ini disebut infinite, hasil yang infinite. Hasil yang infinite ini contoh unsafe expression ya. Contoh unsafe expression. Ini not employee T itu berarti apa saja tapelnya kan bisa banyak sekali, nanti bisa terretrieve. Nah, ini kondisi salah satunya disebut sebagai unsafe expression. Nah, untuk mengantisipasi unsafe expression ini, di slide juga sudah ada, di buku-buku juga sudah banyak dibuat agar dilakukan transformasi gitu ya, untuk menunjukkan atau untuk meminimalkan unsafe condition gitu, unsafe condition bisa terjadi. Nah, gunakan transformasi. Jadi transformasi itu seperti tricky ya, ada triknya lah, seperti trik. Jadi kalau misalnya negasi suatu himpunan itu bisa ditulis dengan ekspresi yang berbeda seperti apa. Atau misalnya or, kalau misalnya A or B, itu kalau misalnya or diganti N, ekspresinya ada sedikit perbedaannya. Nah, seperti itu. Jadi tricky saja. Nah, untuk ini Anda perlu sedikit review logika matematika Anda. Bukunya banyak, di slide juga ada gitu ya, Tapi memang pemahaman Anda untuk sebuah query itu sangat penting ya. Ini query ini maksudnya apa kan gitu ya, maksudnya seperti apa. Nah, seperti itu unsafe exception. Nah, sebenarnya yang tidak terlalu menarik dari kekurangan sih, kalau menurut saya pribadi, kekurangan dari tuple rational calculus ya ini membuka ruang unsafe expression. Jadi ada backdoornya. Nah, kemudian dikenalkan ya sebenarnya domain rational calculus. Kalau tadi tuple rational calculus, sekarang dikenalkan domain rational calculus. Nah, domain rational calculus ini sebenarnya extend dari tuple rational calculus. Sama seperti tuple rational calculus, ini juga salah satu bentuk language untuk database. Nah, dan ada kemiripan dengan tuple, ada kemiripan dengan relational algebra. Nah, untuk ini bahasa tingkat tinggi yang modern yang
diturunkan, yang diturunkan dari domain relational calculus itu adalah QBA ini. Anda bisa pelajari sendiri apa itu QBA, tidak akan saya banyak bahas di sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tuple relational calculus itu backdoornya unsafe ya, unsafe expression. Nah, domain relational calculus ini salah satunya yang melatar belakangi dihadirkannya domain relational calculus, yaitu untuk membuat solusi bagi unsafe expression itu sendiri. Nah, apa sih perbedaannya antara tuple relational calculus dan domain relational calculus? Nah, tadi di awal sudah sampaikan kalau tuple relational calculus itu dia bekerjanya itu adalah di tuple. Jadi yang diperhatikan adalah tuplenya, hasilnya yang dicari adalah tuplenya, tuple-tuplenya seperti ini. Kontennya ya, konten-kontennya di sini. Nah, kalau domain, nah tadi kan unsafe expression itu kan sangat mungkin tuple yang tidak diinginkan gitu ya. Di sini misalnya ada relasi yang lain juga bisa di retrieve gitu, bisa dihasilkan. Di sini juga bisa dihasilkan. Nah, penyebabnya apa? Kenapa bisa di retrieve? Karena tidak ada constraint dari domainnya. Nah, saya ingatkan lagi, kalau misalnya kita berpikir domain, ada definisi domain ya dulu di awal-awal kita mempelajari konsep dari database. Apa domain gitu ya? Apakah domain? Nah, seperti itu. Nah, domain itu adalah di sini. Kalau misalnya tuple, ini ya, tuple di sini adalah tuple. Nah, yang disebut domain itu adalah ini. Nah, ya. Walah Bu, kolom atau atribut ya bisa dibilang seperti itu, tapi bahasanya adalah domain. Untuk menunjukkan domain dari tuple itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ditambahkan adanya informasi domain dari ekspresi relasi Anda, maka ini bisa save nanti, bisa save. Artinya apa? Tuple yang diperoleh nanti finite gitu ya. Jadi tidak kemana-mana, karena domainnya sudah ditentukan. Nah, domainnya sudah ditentukan, sudah jelas. Jadi kayaknya lebih sempurna. Domain relational calculus ini lebih sempurna. Nah, seperti itu. As I said, jadi domain relational calculus ini extended dari tuple relational calculus. Contohnya, belum contoh deh ya. Nah, perbedaannya, sedikit saja perbedaannya. Ini adalah generic expression dari domain relational calculus. Yang Anda perhatikan ya. Di mana ini x1, x2, xn ini adalah domain variabel. Kalau tadi di kalkulus tuple variabel ya, tuple variabel. Kalau di sini domain variabel nih. Domain variabel, sedangkan di sini sama saja. Jadi di sini ada range. Ada range-nya nanti, relasi range, kemudian ada kondisinya seperti ini. Nah, nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Hanya saja perbedaan mendasar antara tuple relational calculus dan domain relational calculus. Kalau tuple hanya memikirkan bagaimana meretrieve tuple, isi dari sebuah kolom. Tapi kalau domain relational calculus memberikan batasan domain terhadap tuple-tuple yang akan di retrieve. Nah, seperti itu. Kondisi adalah formal sama saja ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau tuple, sekali lagi, kalau tuple yang dicari itu isinya di sini. Misalnya tadi T first name, berarti yang dicari adalah ininya. T minute, berarti yang dicari adalah kontennya di sini. T last name adalah di sini. Nah, itu saja. Tapi kalau dengan tambahan domain relational calculus, maka juga diperhatikan domainnya ini. Nah, benar nggak first name? Benar nggak minute? Benar nggak domainnya last name? Begitu ya. Oke.